Shalom. Oke, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Senang sekali. Nah, saudara, di bulan Mei ini gereja kita punya tema menjadi gereja yang supranatural. Apa artinya? Saudara, menjadi gereja yang supranatural adalah gereja yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita ini boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan ngeroh, bukan. Kalau ngeroh itu kita ini menjadi gereja yang aneh-aneh. Enggak, bukan begitu. Makanya itu dasar pengajaran harus kuat. Supaya kita enggak ngeroh gitu. Ya, kecepit pintu kecepit, tangan kecepit pintu gitu. Dalam nama Yesus roh kecepit pintu keluar. Itu bukan begitu. Bukan. Tapi kita betul-betul tahu apa yang menjadi batasan di dalam roh. Makanya pengajarannya mesti kuat. Lalu yang kedua, perlu pengalaman supaya kita juga tidak menjadi gereja yang kaku. Kita menghargai pekerjaan Roh Kudus, katakan amin. Makanya ada doa mujizat, kesembuhan terjadi, baptisan Roh Kudus terjadi. Gereja kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Karena itu perlu sebuah pengalaman pribadi dengan kebenaran itu harus menjadi satu supaya kita terarah dalam pertumbuhan. Katakan amin. Nah, seperti inilah gereja yang supranatural. Anda mengizinkan untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Untuk terus membangkitkan atau memulihkan rencananya buat hidup kita. Siapa yang mau hidupnya berada dalam rencana Tuhan? Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Amin. Nah, karena itu perlu satu sikap, ini penting. Di ibadat terakhir ini ya ada satu sikap yang perlu Anda pilih di dalam hidup kita. Apa itu? Tidak tergoyahkan. Jadi saya khotbah ini ya. Judul terakhirnya tidak tergoyahkan. Apa yang dimaksud dengan tidak tergoyahkan? Coba buka 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Oke, yuk baca ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Nah. Oke, saya akan bacakan ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan apa? Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan apa? Sia-sia. Paulus menasehatkan kepada jemaat di Korintus bahwa begini, jangan kamu goyah. Berdirilah teguh. Berdiri teguh di dalam apa? Di dalam seluruh kehendak Tuhan. Katakan amin. Makanya itu kesungguhan atau keinginan Anda, saya selalu bilang kepada jemaat, kalau Anda ingin jadi orang yang keras, itu keras bukan karena dosa, bukan. Jadilah keras di dalam kebenaran, katakan amin. Itu yang membuat Anda memilih untuk terus tinggal dalam kebenaran. Karena apa? Kita ini hati kita gak tergoyahkan. Bukan di dalam dosa, tetapi keras di dalam kebenaran. Saya percaya begini, kalau Anda adalah orang yang keras di dalam kebenaran atau kehendak Tuhan, justru Anda adalah orang yang paling lembut. Kenapa? Keinginan hatimu keras untuk menyenangkan hati Tuhan. Halo, amin. Sehingga hatimu ini mudah diubahkan oleh Tuhan. Keras kita tuh bukan keras di dalam dosa, tapi keras di dalam kebenaran. Karena Anda pingin hidup dalam kebenaran, hatimu itu mudah dijamah oleh Tuhan. Ya Tuhan, di area ini aku harus berubah. Di area ini harus berubah. Itu yang membuat kita itu menjadi teguh di dalam Tuhan. Hidup kita ini mudah diajar oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena itu ada beberapa sikap yang harus kita ambil. Yang pertama adalah iman kita diteguhkan. Waktu Anda tidak tergoyahkan, imanmu diteguhkan. Masih ingat gak dalam sebuah peristiwa? Bagaimana iman itu diteguhkan? Masih ingat di Kejadian pasal 22, coba. Kejadian pasal 22 dulu lihat ya. Kejadian pasal 22. Kejadian 22 ayat yang kedua coba. Nah, saya akan bacakan ya. Ini firman Tuhan kepada Abram. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Saudara, kadang-kadang dalam peristiwa hidup kita itu kadang ada hal-hal di mana Tuhan itu menggoncang rasa aman Anda. Mengizinkan. Supaya rasa aman kita bukan kepada dunia, bukan. Tapi aman kita itu karena Yesus ada di hati kita. Katakan amin. Halo, amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya imanmu diteguhkan. Ini satu peristiwa yang kita baca satu hari. Tuhan itu berfirman kepada Abraham. Abraham, persembahkan anakmu di Gunung Moria. Bagi Abraham ini berat. Kenapa saudara? Karena dia harus mempersembahkan anaknya yang dia kasihi. Abraham itu tahu arti kata persembahkan. Berarti harus ada yang disacrifice. Harus ada yang dikorbankan. Anaknya dikorbankan. Dengan tangannya sendiri dia harus bunuh anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tahu nggak? Tuhan itu berfirman kepada Abraham. Abraham, janji Tuhan ya. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Wih, Abraham waktu menerima janji itu umur Abraham 75 tahun. Abraham dan Sarah itu selisih 10 tahun. Jadi kalau Abraham 75 tahun, Sarah umur berapa? 65 tahun. Waduh, dia dapat janji dari Tuhan. Waktu itu mereka menikah belum punya anak. Lalu Tuhan berjanji, ya keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sudah. Tapi ditunggu-tunggu janji itu. Ditunggu-tunggu janji itu gak datang. Sampai Abraham umur berapa? 100. Berarti Sarah umur berapa? 90. Maka datanglah janji itu. Tiba-tiba nenek Sarah hamil. Ya, ini mengejutkan pasti kalau hari ini Anda mendengar nenek umur 90 tahun hamil dan melahirkan dengan sukses, pasti dunia terkejut. Umur 90 tahun bayangin. Lahir anaknya. Waduh, Abraham itu orang kaya ya. Dia itu punya anak tunggal. Pasti anak ini dikasih, disayangi. Betul gak saudara? Wah, kasih pampers yang paling bagus. Kalau ada pampers ya waktu itu. Kasih susu yang paling bagus. Ya gak mungkin ASI sudah. Sarah sudah mati. Udah gak usah dibahas lah ya. Umur 90 udah gak bisa, jadi terpaksa pakai susu kaleng. Itu kan mungkin kalau ada waktu pokoknya. Atau dicelupin ke sapinya sekalian langsung. Saya juga gak ngerti gimana. Anda gak usah bayangkan ya haleluya. Terus jadi akhirnya begitu. Nah di tengah-tengah begitu sebenarnya dikasihi. Tiba-tiba kejadian 22 terjadi. Ishak umur 14 tahun. Dia bertumbuh 14 tahun itu sudah SMP. Tiba-tiba datanglah kejadian 22 ini. Tuhan berkata, persembahkan anakmu di Gunung Moria. Rasa amannya mulai digoncang tuh. Tuhan ingin tahu siapa yang ada di hati Abraham. Tuhan ingin tahu siapa yang ada di hatimu. Tuhan atau berkat atau Ishak. Apakah Ishak itu mengganti posisinya Tuhan di hati Anda? Apakah berkat Tuhan yang Anda terima hari ini menggantikan posisinya Tuhan? Makanya Tuhan itu disebut Allah yang cemburu. Karena Tuhan tidak mau yang lain. Katakan amin. Bahkan berkatnya sekalipun tidak boleh menggantikan Tuhan dalam hidup Anda. Halo amin. Tuhan itu harus menjadi segalanya. Makanya dia berkata, ambil anakmu. Persembahkan anakmu di Gunung Moria. Kadang-kadang peristiwa dalam hidup kita itu seperti itu. Ada rasa aman yang tergoncangkan. Seperti Raja Wali yang tiba-tiba melihat anaknya manja selama itu dikasih makan lewat mulut ibunya. Tapi suatu saat ketika ibunya melihat anak ini sudah mulai bertumbuh. Apa yang dilakukan Raja Wali? Dia jungkir balikkan semua sarangnya. Dia rusak semua sarangnya sehingga bayi daripada Raja Wali itu jatuh. Waktu bayi itu jatuh mungkin dia pikir kenapa mamaku kok jahat begini ya. Kan enak dikasih makan kok sekarang kok tiba-tiba aku harus begini. Anak Raja Wali ini berusaha mengepakkan sayap supaya dia bisa terbang. Lalu dia mungkin mikir mamaku jahat nih. Kenapa kok aku dijungkir balikan kayak begini. Aduh mati aku. Udah dia berusaha terbang tapi belum bisa terbang. Terus dia berusaha tapi belum bisa. Dia mau jatuh. Tapi sebelum dia tergeletak di bumi tiba-tiba dengan cepat ibu itu mengambilnya. Dibawa terbang tinggi lagi dan dijungkirkan lagi. Anak itu terus sampai satu saat anak itu terbang. Masih ingat gini. Tuhan menetapkan apa? Salah. Ya betul. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tangannya.
Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ada beberapa peristiwa dalam hidup kita yang mungkin kita nggak mengerti. Rasa aman kita terhadap dunia dijungkir balikan. Kadang peristiwa itu kadang kita nggak mengerti. Saya pernah sering cerita ini. Satu hari ketika papa saya yang menampung semua ekonomi hidup kami. Tiba-tiba satu saat papa saya dipanggil oleh Tuhan. Tidak sakit, tidak apa. Cuma keracunan obat. Dalam waktu 10 menit tiba-tiba meninggal. Saya 7 jam saya nangis. Dari sekolah Alkitab di Tawangmangu sampai ke Surabaya saya nangis. Dan 7 jam itu di bis itu iblis berusaha untuk menipu saya. Dia bilang begini, lihat tuh Tuhan gak mengasihi kamu. Lihat tuh Tuhan gak sayang sama kamu. Papamu itu kan satu-satunya yang cari uang di rumahmu sekarang diambil oleh Tuhan. Lihat tuh Tuhan tidak memelihara itu. Iblis itu berusaha supaya saya mulai menentang Tuhan. Iblis itu berusaha supaya saya melawan Tuhan. Iblis berusaha supaya saya kecewa dengan keadaan saya. Wah, kenapa ya Tuhan gini? Iblis berusaha itu begitu. Tapi di akhir dari semua pergumulan hidup saya bilang gini, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah salah. Mungkin aku hari ini tidak mengerti kenapa aku harus mengalami begini. Tapi yang saya tahu satu ini, tidak pernah ada rancangan si jahat rancangan yang jahat dari Tuhan. Katakan amin. Saya mungkin gak ngerti, tiba-tiba ayat ini muncul. Ketika hatiku merasa pahit. Seperti hewan yang dungu aku di hadapan Tuhan. Tapi ini keputusanku, aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Aku gak ngerti kenapa ini terjadi. Tapi ini keputusanku, supaya aku tetap dekat dengan Tuhan. Sama dengan apa yang Abraham alami. Di tengah-tengah begitu, kenapa ya Tuhan kok minta anakku? Padahal ini kan cikal bakal berkatnya dalam hidupku. Janjinya lagi, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasti di laut. Tapi kenapa Tuhan ambil, kenapa Tuhan minta? Abraham mungkin gak ngerti. Kalau sudah baca, coba terus ya. Kita baca ayat Kejadian 22 ya. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga untuk kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, pada hari keberapa itu? Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya di tempat itu dari jauh. Bayangin 3 hari saudara. Dia tuntun Ishak. Lalu dia pergi ke tanah Moria 3 hari. Kalau Anda hari ini ngalami masalah, Anda bisa telepon Pak Aan, tolong doakan saya Pak. Saya ngalami masalah ini. Anda dihibur. Paling tidak didoakan, lalu paling tidak ada ayat firman Tuhan buat Anda, betul gak? Tapi Abraham itu 3 hari Tuhan gak bicara apa-apa. 3 hari dia gandeng anaknya menuju kematian dengan tangannya sendiri. Tuhan tuh gak ngomong begini, tenang Abraham, aku cuma bagus sedu doang. Tahu bagus sedu? Bukan orang Manado ya. Maaf ya, aku cuma bercanda doang. Tenang, Tuhan gak ngomong gitu dengan Abraham. Tuhan itu ngomongnya persembahkan anakmu, titik sudah. Abraham dengan keputusan persembahkan anakmu dia bawa 3 hari. Dalam hati yang kacau, dengan hati yang penuh dengan kegelisahan. Ya mungkin dia bertanya, wahai Tuhan kenapa? Tuhan gak senengkah melihat aku seneng punya anak? Kenapa Tuhan ambil anakku ini? Saudara, pernah gak ini jadi pertanyaan Anda? Ketika Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan tiba-tiba hidup Anda digoncang. Loh kok begini? Saya tadi ngalami, saya cerita. Tiba-tiba papa saya dipanggil Tuhan. Loh kok bisa begitu? Apa yang terjadi? Apa salah saya? Macam-macam pertanyaan. Tapi itu seperti Raja Wali yang dimana tempat amanmu digoncang supaya Tuhan ingin tahu siapa yang jadi rasa aman di hatimu. Tuhan ataukah berkatnya. 3 hari. Sudah. Tanpa firman Tuhan, tanpa penghiburan dia bawa anaknya 3 hari menuju ke gunung itu. Terus kita baca ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami apa?
kembali kepadamu. Ini yang luar biasa. Begitu selesai sampai dia 3 hari, nggak ada kata-kata penghiburan. Dia bilang kepada kedua punya, kamu tinggal di sini ya. Kami, saya dengan anak ini akan sembahyang di atas. Sesudah itu kami akan kembali. Ada pernyataan yang salah kan? Abraham kan harusnya ngomong gini, kami akan sembahyang, sesudah itu aku akan kembali. Kenapa? Anaknya mati di atas, betul gak? Anda ngerti gak omongan saya? Anaknya mati di atas kan? Tapi Abraham gak ngomong gitu, kami akan sembahyang, kami akan kembali kepadamu. Abraham itu di tengah-tengah semua yang ketidakmengertiannya. Kenapa hari ini terjadi? Abraham itu tetap percaya satu ini. Bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan dalam hidupnya. Halo, amin. Curiganya itu curiga yang baik. Bukan curiga, Tuhan jahat ya. Memang Tuhan gak mengasihi aku ya. Mentalitasnya itu mentalitas korban. Enggak, bukan itu. Di tengah-tengah tidak ada penghiburan, tidak ada kekuatan. Abraham tetap percaya bahwa Tuhan, aku percaya satu ini, kau gak pernah merancangkan kejatuhan buat aku. Gak mungkin. Sekalipun mungkin aku hari ini gak ngerti kenapa ini terjadi. Tapi aku percaya satu, Tuhan, gak ada rancangan yang jahat dalam hidupku ini darimu. Tuhan gak pernah membuat aku jatuh. Tuhan gak pernah menghancurkan aku, gak akan pernah. Ini yang luar biasa. Itu yang namanya tidak digoyahkan itu, saudara. Imanmu harus bangkit, katakan amin. Anda itu percaya buat Tuhan. Kayak 2 orang saudara, kakak adik. Ya, 2 orang ini sebenarnya agak berbeda. Yang kakaknya nomor 1 itu gak pernah berterima kasih. Mengeluh terus. Tapi yang adiknya ini selalu berterima kasih. Bapaknya ini sebenarnya curiga kepada anak yang kedua, anak adiknya. Kalau yang pertama ya sudah mengeluh, itu manusia banget. Sukanya mengeluh, dikasih berkat tetap mengeluh. Udah. Tapi dia curiga sama adiknya yang kedua ini. Karena apa? Selalu berterima kasih. Diberkati terima kasih, gak diberkati terima kasih. Pokoknya terima kasih terus. Satu hari papanya ini mau pergi. Mau pergi 2 minggu. Dia pamit sama anaknya. Nak, anak pertama, nak, papamu mau pergi ke luar negeri ya. 2 minggu. Kamu mau oleh-oleh apa? Yang kakaknya ini, oh itu loh Pak, baju yang bagus, yang mekrok-mekrok itu loh. Kayak apa itu? Film apa yang Let It Go itu apa? Oh Frozen ya. Kayak Frozen itu loh Pak. Oh oke. Warna apa? Terserah papa deh. Oke sip. Ya nanti papa beliin. Lalu yang kedua. Nak, papa mau pergi ke luar negeri 2 minggu. Kamu mau oleh-oleh apa? Oh aku pingin gelang Pak. Loh gelangnya mana? Yang imitasi aja gak apa-apa. Itu murah loh. Gak apa-apa. Belum pesan berapa? 1 aja. Loh kok 1? 20. Oh lama. Masangnya susah Pak, 20 masa 1 tangan begini. 1 aja gak apa-apa. Ya sudah kamu pilih itu ya. Ya Pak. Oke papanya pergi. 2 minggu kemudian papanya pulang. Bawa 2 kardus besar. 1 kardus dikasih ke anak nomor 1. Dibuka. Ternyata ada baju yang mekrok gitu. Sebenarnya seneng tapi warnanya kuning. Yang nomor 1 itu gak suka warna kuning. Dia bilang gini, Pak kok warnanya kuning sih? Loh kan kamu pesan baju ini. Kamu kan papa tanya warna apa, katanya terserah. Iya terserah, tapi kan papa tahu aku gak suka warna kuning. Kenapa baju kuning? Loh ya papa tanya kamu adanya cuman kuning, gak ada lagi. Ya tapi kalau ini. Barangnya diambil tapi tetap ngomel. Papa ini gak tahu, ini mulut sama hidung balapan. Itu kan kita banget, betul gak? Anda diberkati masih ngomel kan? Yang kedua. Nah yang anak pertama gak terlalu jadi perhatian. Tapi anak yang kedua jadi perhatian. Ngomel ini. Dalam hati papanya pasti ngomel ini. Kasih kardus kedua. Ayo nak ini hadiah yang buat kamu. Oh iya Pak. Makasih kan dia makasih terus. Makasih Pak. Ayo dibuka sekarang. Waktu dibuka papanya dalam hati ngomong. Sekarang waktunya kamu ngomel sekarang. Kamu mengeluh sekarang. Dibuka. Ternyata bukan gelang saudara. Bukan gelang. Maaf ya. Kotoran kuda. Tainya kuda. Papanya bilang, sekarang mengeluh kamu ya. Tak minta gelang tak kasih kotoran kuda. Gak sesuai dengan permintaanmu. Mengeluh sekarang. Tahu gak saudara? Anak nomor 2 ini berlutut di depan papanya. Pak terima kasih ya Pak. Papanya kaget, kok terima kasih lagi? Kenapa kamu terima kasih? Iya aku berterima kasih Pak. Papa baik.
Papa pasti punya rencana yang lain. Enggak, tak kasih kotoran kuda kok. Enggak lah, papa pasti mau kasih aku kuda kan. Kudanya belum datang tapi kotorannya sudah dulu. Iya kan? Enggak itu, iya enggak mungkin. Papa kasih kotoran aku, kotoran kuda buat apa? Kan enggak ada gunanya. Aku tahu, papa sebelum kasih aku kuda kasih kotoran dulu kan. Terima kasih ya Pak buat kudanya. Terima kasih ya Pak buat kudanya. Ya buat apa kotoran kuda nggak berguna, pasti papa mau rencana yang lain. Ya sebelum kuda datang kotorannya datang. Enggak, iyalah Pak, sungguh terima kasih ya Pak, papa ngerti hatiku, terima kasih buat kudanya. Gara-gara itu papanya pergi beli kuda sungguhan buat anak ini. Curiga itu curiga yang baik. Halo amin. Anda ngerti omongan saya? Curiga dengan Tuhan itu curiga yang baik. Abraham itu gitu. Tahu keputusannya adalah dia serahkan, dia minta, Tuhan tuh minta supaya dia mempersembahkan anaknya. Makanya dia bilang begini, kami akan sembahyang, kami akan kembali kepadamu. Dalam hati Abraham dia percaya, enggak mungkin Tuhan itu rancangkan kejahatan buat hidupnya. Tuhan tidak pernah mencelakai hidupku. Katakan amin, Tuhan pasti memberkati hidupku. Makanya dia bilang kami akan sembahyang, lalu kami akan kembali. Terus kita baca ya. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Nah ini agak berat ini. Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Waduh, ini pertanyaan susah. Ishak itu tahu kebiasaan bapaknya. Mempersembahkan korban buat Tuhan itu Ishak sangat tahu. Dia kenal bapaknya. Dia kenal kebiasaan bapaknya menyembah Tuhan. Selalu harus ada api, ada kayu, ada korban bakarannya. Makanya dia tanya, Pak, di sini udah ada kayu, udah ada api. Loh, terus mana korban bakarannya? Abraham sudah gak mungkin ngomong gini, ya kamu itu nak. Abraham gak mungkin ngomong itu. Itu pertanyaan susah, betul gak saudara? Di tengah-tengah Tuhan tidak ngomong apa-apa loh. Tuhan keputusannya jelas. Keputusan Tuhan jelas, persembahkan anakmu. Coba lihat jawabannya Abraham apa. Ayat 8. Saud Abraham. Apa? Apa ngomongnya? Allah yang akan apa? Menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wih, Anda tahu gak imannya Abraham itu kayak gini. Di saat dia gak ngerti apapun. Kenapa dia harus bunuh anaknya? Dia gak ngerti apa-apa. Tapi di tengah-tengah dia gak mengerti. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejatuhan dalam hidupnya. Halo amin. Makanya itu dia bilang begini ketika ditanya berat. Pak ini sudah ada kayu di api, mana kambing dombanya? Begitu dia dengan menghela nafas. Dia berkata begini, nanti Tuhan sediakan anak domba ya. Kamu jangan khawatir. Iya kalau sungguhan, kalau enggak. Tapi Abraham tetap percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidupnya. Halo amin saudara. Lalu mereka pergi bersama-sama ke tempat itu. Terus ceritanya akhirnya Ishaknya diikat. Coba perhatikan. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu. Dan mezbah itu di atas kayu. Di ayat ini saya kagum dengan Ishak. Ishak itu nurut. Ketika sudah disiapin api, di kayu. Lalu Ishak itu diikat. Saudara tadi saya bilang Ishak itu umur berapa? Berapa? 14 tahun. 14 tahun itu apa ya? SMP kelas 2. Abraham dari umurnya udah 114 tahun. Secara matematika orang umur 114 tahun disuruh lari sama anak 14 tahun pasti gak kena. Enak aja. Si Ishaknya ngomong, ayo sini nak kamu tak ikat kamu yang tak bersuh. Enak aja papa ini.
Najis yang ngawur aja papa ini. Aku masih muda, papa aja sudah maghrib, papa aja yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan aku ini masa depan masih cerah. Loh Pak, tapi tak prinsipnya Tuhan, kamu enak aja papa ini. Gak kena gitu kan. Tiba-tiba Abraham kejar, ayo nak, aku itu Ishak lari-lari, pasti gak kena. Malah Abraham yang tersandung lalu gelundungnya lah sampai ke bawah. Pasti ayatnya bunyinya beda. Maka gelundunglah Abraham kepada kedua bujangnya. Pasti gitu kan, betul gak? Tapi hebatnya Ishak itu dia percaya kepada papanya. Dia percaya bahwa papanya gak salah dengar Tuhan. Ini khotbah parenting. Makanya ini khotbah lain lagi ya. Orang papa itu harus jadi kepercayaan anak-anak. Anak-anak Anda harus percaya kepada bapaknya. Karena anak-anak Anda melihat teladan hidup Anda sebagai bapak. Ini khotbah yang lain nanti aja. Ya jangan tergoda ya lagi. Sampai mana tadi? Lihat tuh. Ishak tapi nurut. Ishak itu enggak begitu selesai ya mau dibunuh gitu. Dia bilang, papa serius papa dengar suara Tuhan. Jangan-jangan Ishak rumah pojokan sana bukan aku pak. Dia enggak tanya gitu. Dia percaya bapaknya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan mau dibunuh. Sungguh diikatnya Ishak. Diikatnya mau dibunuh. Lihat tuh. Ayat ke 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Betul-betul anak itu mau diserahkan kepada Tuhan. Mungkin dengan air mata, mungkin dengan kehancuran hati dia lakukan itu. Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Kalau malaikat Tuhan yang besar itu Giovanni, artinya itu Tuhan sendiri. Dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya kepada sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini saya bilang keteguhan imanmu. Di tengah-tengah apapun yang Anda alami dan mungkin Anda tidak mengerti. Untuk menyalahkan Tuhan itu gampang. Bahkan Anda mungkin bisa protes dengan Tuhan. Tapi Anda gak lakukan. Anda berkata, gak mungkin ada rancangan jahat dari Tuhan buat saya. Saya percaya detik itu terjadi. Engkau akan melihat kemuliaan yang double porsi terjadi dalam hidupmu. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin saudara. Karena itu jangan terburu-buru untuk mencurigai Tuhan. Saya hari itu berkata kepada Tuhan, kalau aku mau mengerti semua tentang hidupku. Kenapa Tuhan panggil papaku. Kalau aku ingin tahu alasan semua, mungkin aku akan jadi Tuhan buat diriku sendiri. Tapi hari ini aku memutuskan Tuhan di semua rahasia Tuhan yang aku tidak mengerti. Ajari aku taat, ajari aku setia mengikutmu. Udah, keputusan Tuhan itu yang terbaik. Dan aku tidak mau protes menudingkan jariku kepada Tuhan. Oh Tuhan gak adil dengan aku. No sama sekali. Saya nangis, saya sedih. Tapi saya berkata aku setuju dengan apapun yang Tuhan lakukan. Saya gak mengerti. Tapi aku tahu tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan buat hidup saya. Katakan amin. Ini yang membuat imanmu akan naik pada level lebih tinggi lagi. Engkau mengikut Tuhan bukan karena kata orang. Tapi Anda mengikut Tuhan karena Anda mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Imanmu harus diteguhkan. Ini pada level inilah jemaat harus bertumbuh. Anda tidak boleh sedikit-sedikit mencurigai Tuhan. Tuhan gak sayang sama saya. Kenapa terjadi begitu? Tuhan gak sayang. Siapa bilang Tuhan tuh sayang sama kita? Halo amin. Kalau Anda meragukan kasihnya agak telat. Yesus sudah mati buatmu. Itu sudah cukup bagi kita. Kasihnya jauh lebih besar dari segala sesuatu. Amin saudara. Mungkin hari-hari ini ada orang yang mengalami masalah ini. Anda bingung kenapa bisa terjadi. Dengar saya baik-baik. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Kalau Anda tanya saya juga gak mengerti kenapa lakukan itu. Mungkin ada hal yang saya tidak mengerti. Tapi di balik semuanya itu pasti Tuhan punya rancangan yang baik buat Anda. Amin. Karena itu yang pertama tetap teguh dalam imanmu. Amin saudara. Oke yang kedua sekarang. Yang kedua. Ya tidak tergoyah. Yang kedua adalah apa? Giat selalu dalam melayani Tuhan. Makanya ini dikatakan kembali.
tadi? 1 Korintus tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan ya, dan apa? Giatlah selalu dalam apa? Halo? Giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kalau imanmu tidak tergoyah. Yang kedua, giatlah selalu dalam pelayanan. Oh, Alkitab mengajar supaya orang melayani Tuhan. Ada banyak orang begitu, aku mau melayani Tuhan tapi saya nggak ada waktu Pak. Saya sibuk Pak. Oh saya nggak ada waktu. Saudara, kalau Anda tidak mau melayani Tuhan karena Anda berkata, aku sibuk nggak punya waktu untuk melayani. Saya dengar baik-baik ya. Berarti Tuhan itu nggak penting buat Anda. Tuhan itu nggak penting buat Anda berarti. Jadi Anda berkata, oh Tuhan itu segalanya omong kosong. Kenapa? Anda nggak punya waktu. Saya mau tanya kepada Anda tetap makan nggak? Halo, Anda makan nggak? Makan kan? Sesibuk-sibuknya Anda. Wah, terlalu Anda super sibuk. Wah, Anda tapi kan tetap makan. Kenapa Anda tetap makan? Halo? Karena makan itu penting. Kalau kamu nggak makan, Anda akan mati. Betul nggak? Betul nggak? Jadi sesibuk apapun Anda tetap makan kan? Saya mau tanya, Anda tidur nggak? Tidur itu penting nggak? Jadi sesibuk-sibuk apapun Anda pekerjaanmu sangat sibuk, Anda tetap tidur kan? Kalau nggak tidur kan capek dan akhirnya sakit kan, betul nggak? Sama dengan pelayanan. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu penting, sesibuk-sibuknya Anda, beri kesempatan untuk Anda tetap melayani Tuhan. Karena Tuhan itu penting. Kalau enggak, Anda akan kehilangan Tuhan, maka hidup rohanimu akan mati. Kita hidup tapi mati. Kita sibuk punya kerja tapi iman kita lemah, kita nggak punya apa-apa. Mudah jatuh dalam dosa, digoyang dikit kita kecewa lalu kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Anda tidak pernah menganggap Tuhan itu penting. Makanya saya beritahu, tetap Tuhan itu penting bagi kita. Apapun yang kita alami, tetap sediakan waktu untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Suatu hari Yesus pernah berkata begini, kita buka dulu Alkitab kita ya. Matius pasal berapa itu? Pasal 11 coba. Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Coba perhatikan. Ya. Oke. Matius 11 ayat 28. Katakan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi konteksnya begini. Tuhan berkata ini. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Tuhan sedang ngomong kepada orang yang bermasalah. Tuhan sedang ngomong kepada orang yang bermasalah, betul? Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, ayo datang kepada Tuhan. Betul gak? Oke, nah setelah itu coba perhatikan baik-baik. Terus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan bilang kamu yang letih lesu ya dan beberapa berat, kamu yang punya persoalan, ayo datang kepadaku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Tuhan suruh kita pikul kuk. Kuk itu seperti gini loh, kuk itu seperti kalau kuk itu kayak dua kerbau yang mau membajak sawah, ada yang menggabungkan, itu namanya kuk. Tuhan itu pingin kita bersama dengan dia supaya kita belajar kepada dia. Satu kuk supaya kita memikul kuknya bersama dengan Tuhan. Tuhan mau Anda memikul kuk. Nah kuk itu apa? Perhatikan ini baik-baik. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku. Kunya itu kuk besar apa kecil? Berarti kuk, itu bebannya siapa? Bebannya siapa? Bebannya apa? Siapa? Bebannya Tuhan. Ternyata Tuhan itu punya beban loh. Jangan dipikir Tuhan itu gak punya beban. Tuhan itu punya beban. Bebannya Tuhan apa? Satu, mencari yang terhilang. Supaya yang terhilang diselamatkan. Itu bebannya Tuhan. Makanya dia mau pakai gerejanya untuk sungguh memenangkan jiwa-jiwa. Bebannya Tuhan cuma satu. Yaitu mencari yang terhilang. Dikatakan supaya bebanku ringan. Jadi Tuhan itu berkata begini, kamu yang letih lesu ya dan berbeban berat, ayo ikut aku, pikulah yang kuk yang kupasang supaya kamu belajar kepadaku, supaya beban Tuhan itu ringan. Supaya justru Anda ketika Anda mengalami persoalan, jangan meratapi persoalanmu terus.
Tuhan itu ajak begini, kalau kamu mengalami persoalan, ayo tinggalkan persoalanmu, layani Tuhan. Katakan amin. Ayo terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Justru nanti Anda akan mengalami, dikatakan jiwamu akan mengalami apa? Ketenangan. Coba ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Satu hari saya punya masalah berat. Masalah saya berat. Aku sudah gak sanggup untuk menahannya. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan datang dengan mujizat dalam hidupku. Hari itu saya gak ke kantor. Saya di rumah, saya berdoa. Di Surabaya, di rumah saya berdoa. Minta Tuhan jamah aku. Tiba-tiba telepon berdering, saudara. Telepon berdering. Halo Pak Yudia. Halo ya, saya Pak Yohanes Pak. Yohanes apa ya ini? Di GMS itu nama Yohanes itu ada 2.862 orang. Kamu yang mana? Itu Yohanes Kumis Pak. Oh iya Yohanes Kumis. Oh yang 2 minggu jiwa baru datang ya. Iya oh iya Pak Yohanes, gimana kabarnya Pak? Baik Pak Yudi. Pak Yudi, saya mau konseling sama Bapak. Bisa enggak? Oh ya bisa. Saya bilang iya bisa. Dalam hati jemaat kadang gak tahu ya. Pendeta juga punya persoalan. Betul gak? Kan ada lagunya itu. Pendeta juga manusia kan begitu kan. Kita juga persoalan, cuma jemaat gak tahu ya sudah. Saya kan dipanggil pendeta ya saya melayani jemaat. Saya mau di tengah-tengah persoalanku. Saya gak begini. Saya juga persoalan besok aja. Saya gak gitu saudara. Saya bilang iya boleh Pak konseling, apa yang bisa saya bantu. Di tengah-tengah saya ngalami persoalan, saya bilang apa yang bisa saya bantu. Dia cerita. Saya ngalami ini Pak, ngalami begini Pak, ngalami begini. Yang membuat saya bingung adalah persoalannya mirip persoalan saya. Waktu dia cerita, ya saya begini Pak, dalam hati saya, cocok. Podo sama kayak aku. Sama. Anda bisa bilang saya stres. Karena saya bilang, aku aja sendiri bingung dengan persoalanku. Nah terus gimana cara jawabnya kamu? Saya berdoa saudara, saya bilang Tuhan. Kalau aku punya persoalan ini. Sementara saya dengar, saya juga berdoa dalam hati Tuhan. Kalau aku punya persoalan, Tuhan gak jawab persoalanku gak apa-apa. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku ini hambamu, tenang Tuhan, aku bisa sabar. Tapi orang ini jiwa baru 2 minggu lalu ikut ke gereja. Ini harus mengalami masalah yang sama. Tuhan kasih aku hikmat supaya aku bisa berbicara buat dia. Ya. Nah ini pertanyaan yang saya takutkan. Lalu dia bilang ini. Lalu menurut Pak Yudi saya harus bagaimana? Itu pertanyaan saya takutkan. Dalam hati gue aku aja bingung. Akhirnya saya memutuskan apapun yang ada di otak saya. Apapun yang ada di suara hati saya ngomong aja, saya gak tahu. Jadi saya bilang gini loh Pak, jadi Bapak tuh harus begini. Karena kalau Bapak gak begini nanti akibatnya begini. Jadi Bapak sikapnya harus begini. Jadi Bapak gini. Tahu gak saudara, waktu saya ngomong begitu. Tiba-tiba omongan saya itu kayak menasehati saya sendiri. Saya tahu itu Roh Kudus. Memakai saya untuk menasehati saya sendiri. Jadi saya nasihatin, jadi Bapak harus begini Pak. Di tengah-tengah itu saya bisa sadar bahwa ini nasihat Tuhan buat saya. Jadi saya nangis. Jadi Bapak harus begitu Pak. Jadi kalau ke Bapak gini, nanti Bapak akibatnya begini. Jadi Bapak harus begini Pak. Jadi gini ya begitu. Saya nangis. Di sana dia diem. Oh ya gitu ya Pak. Saya yang nangis. Jadi Bapak gitu ya Pak. Begitu selesai. Kita berdoa ya Pak. Saya bilang Bapak ngerti ya. Iya ngerti Pak. Yuk terima kasih. Yuk kita berdoa. Saya berdoa. Saya doakan dia. Saya ikut nangis. Wah, terima kasih. Tuhan itu baik. Amin. Saya bilang ya doa Pak ya. Tetap kuat ya Pak. Saya bilang iya Pak Yudi terima kasih Pak. Saya ini kagum loh Pak. Bapak itu bisa ngerti persoalan saya. Bapak doakan saya sampai nangis. Makasih ya Pak, saya ini punya gembala yang perhatikan hidup saya. Dalam hatiku kamu gak tahu persoalan kita sama. Iya. Tak tutup. Saya masuk ke kamar. Saya berlutut di situ. Tuhan thank you. Tuhan kasih jawaban buat saya. Sementara saya melayani orang lain, aku pun dilayani oleh Tuhan. Maka disitulah jiwaku mengalami ketenangan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin saudara. Jiwamu mengalami ketenangan. Makanya Alkitab tanpa alasan. Ayo layani Tuhan. Gak boleh malas-malas. Jemaat harus bertumbuh dalam Tuhan. Layani Tuhan. Oke, amin saudara. Gak ada waktu, adakan waktu. Gak boleh sibuk, saya sibuk. Berarti Tuhan tuh gak penting buat Anda.
Ayo adakan waktu untuk Anda melayani Tuhan. Ya di gereja kita itu ada namanya Servolution. Tahu Servolution? Di mana seluruh departemen yang ada di GMS membuka diri buat jemaat. Menjadi jemaat GMS itu gak gampang. Ya saudara lulus MSc 1, MSc 2 baru saudara bisa ikut pelayanan. Ya yang belum ya ikut dulu MSc 1, MSc 2. Terbuka buat jemaat. Tentunya ada syarat. Ya PAW kalau suara saudara haleluya ya itu pasti gak diterima. Ya minta maaf. Tuhan tidak memandang suara tapi manusia memandang suara. Betul gak saudara? Jadi Anda mungkin masuk dalam enggak ada sih. Saya mau tim doa. Enggak. Yang lain ya. Ya kalau tentu ada persyaratan. Kalau enggak diterima jangan sakit hati. Pindah yang lain masih banyak pelayanan yang lain. Betul enggak? Halo betul enggak? Ya saya lagi mikirkan namanya umbrella ministry. Ya untuk memayungi jemaat yang kehujanan itu loh. Nah, kan perlu payung. Nah itu ada. Saya lagi mikiran gereja ini perlu namanya umbrella ministry. Gitu kan. Pelayanan payung gitu loh ya. Ya nyebrangin yang supaya jemaatnya gak kehujanan nanti ya. Ada lagi apa yang baru ya kemarin yuk. Ada mikir apa lah kemarin. Apa lupa saya. Oh pick up ministry. Nah itu lagi saya pikirkan. Kemarin jemaat-jemaat senior datang. Pak Yudi di GMS gak ada kah pelayanan antar jemput. Kasihan ini yang sudah senior-senior mau ke gereja tapi gak ada yang nganterin anaknya sibuk semua. Oh nanti saya buka ya. Pelayanan antar jemput senior. Ya, ada yang mau punya mobil nganggur gitu. Pak saya mau pak. Antar jemput di alamat ini. Jemput senior-senior yang mau ke gereja silakan. Nomor-nomor nanti saya buka pelayanan itu. Tentunya Anda yang punya mobil nganggur. Anda saya gak bisa punya apa pak. Saya bisa melayani. Oke. Itu melayani Tuhan. Sama pahalanya seperti saya khotbah di sini. Khotbahnya pahalanya besar enggak. Ya Anda masuk pick up ministry atau umbrella ministry di hadapan Tuhan Anda sama seperti pengkhotbahnya. Jadi jangan meremehkan pelayanan yang kelihatan sederhana. Itu tetap di hadapan tetap mulia. Halo amin. Halo amin. Saya itu kadang menghargai teman-teman kita yang namanya parkir ministry. Aduh saudara. Itu kalau sudah kepanasan saya lihat itu kasihan banget. Ya. Udah hitam tambah hitam lagi saudara itu double-double karena kepanasan. Tapi mereka suka cita. Alah kok Yudi, alah gini. Hebat Tuhan berkati saya bilang. Tuhan berkati ya Pak. Tetap suka cita. Pahalanya tetap sama seperti saya pengkhotbahnya. Siapa bilang saya lebih mulia? Enggak juga. Mereka juga mulia. Katakan amin. Di hadapan Tuhan tetap sama. Asal saya mau melayani aja. Nanti Tuhan memberkati kita. Karena itu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Oke kurang 6 menit terakhir. Ya. Poin yang terakhir, apa ini? Poin terakhir. Nah, terus kembali ke mana tadi itu? Korintus tadi. Lihat yuk. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu apa? Jeripayamu tidak sia-sia. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saya percaya kekuatan hidup kita itu waktu kita ini bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan itu seperti gini loh saudara, akar yang tidak kelihatan. Anda tahu nggak pohon cemara? Saya dulu waktu kecil, saya sekolah, ya satu sekolah yang banyak pohon cemaranya. Pohon cemara itu kecil lurus tinggi gitu. Di sekolah saya itu banyak cemara. Satu saat saya diajari kekuatan cemara di mana. Kalau kena angin ya, pohon cemara itu goyang gini loh. Wih kita tuh takut kayak mau jatuh. Tapi tahu nggak dia bilang, guru saya bilang, pohon cemara itu semakin dia digoyang, akarnya itu semakin menggigit ke bawah. Makanya dia nggak akan pernah jatuh. Yang di pohon cemara muda ya, dia akan akarnya itu semakin mendalam. Kelihatannya kurus, kelihatannya tinggi, gampang jatuh. Tapi kekuatannya itu di dalam itu nggak kelihatan. Kekristenan itu begitu. Anda kelihatan biasa, tapi kekuatanmu itu di saat teduhmu bersama dengan Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan. Halo amin. Ini yang menjadi poin penting. Makanya saya bilang, saudara ikut dalam ibadah gak boleh biasa-biasa. Saudara datang di tempat ini bukan kebiasaan dari minggu. Anda punya kerinduan untuk diubah oleh Tuhan. Di tempat ini. Tiap minggu itu hatimu haus dan lapar dengan Tuhan. Makanya saya sering bilang jangan sampai di gereja ini terjadi hujan lokal. Tahu hujan lokal? Oh yang satu menyembah dengan sungguh-sungguh, wah haleluya. Lagu apa tadi terakhir? Lagu terakhir lagu apa?
Ya ini. Hadiratmu memenuhiku. Wah, mulai ada yang sungguh-sungguh sampai miring-miring begitu nangis. Tapi 2-3 deret dari tempat itu di gedung yang sama, WL-nya sama. Yang satu sungguh-sungguh, yang satu main jari. Lalu ngitung lampunya mawar salon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget lampunya ya. Padahal yang lainnya itu nangis-nangis. Oh, haleluya, haleluya. Yang 2-3 deret padahal jaraknya. Nyamuknya banyak. Ya sungguh-sungguh. Ini namanya hujan lokal. Saya nggak mau terjadi hujan lokal di sini. Semua harus rindu dengan Tuhan. Katakan amin. Semua rindu. Sekalipun kita ini punya daya imajinasi yang berbeda ya. Dan iblis itu suka ganggu kita dengan daya imajinasi yang berbeda-beda. Supaya kita gak sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu loh. Saya tadi cerita. Saya ini pernah jadi WL. Sebelum saya pengkhotbah, saya ini pemimpin pujian. Ya, saya lagi waktu itu belum menikah. Saya lagi senang sama istri saya. Yang sekarang jadi istri saya. Tapi dia waktu itu, ya sebenarnya kita ini sama-sama maunya sih. Sama-sama maunya. Saya mau menikah dengan dia, tapi dia mau muntah lihat saya. Jadi beda. Sama-sama maunya. Cuma waktu itu gitu. Jadi saya ngejar mau jatuh, dia tuh jijik lihat saya. Waduh gitu kan, gak mau. Nah saya ini lagi jatuh cinta itu. Proposal saya masih ditolakin terus sama dia. Ya sudah. Nah saya mimpin pujian. Konsentrasi kan, wah begitu. Tiba-tiba pintu itu dibuka lagu pertama. Baru lagu pertama. Istri saya ini, Debbie ini telat. Dia buka pintu. Pintu dibuka, dia masuk di situ dengan cowok lain. Saya langsung kacau pikiran saya. Saya sampai lupa lagu kedua, lagu apa coba. Lagu apa tuh, kacau pikiran saya. Saya lihat lu sama cowok lain, aduh kedahuluan dia, aduh. Saya jadi kacau, saudara. Tahu gak, iblis itu suka begitu, mengganggu fokusmu supaya Anda gak fokus sama Tuhan. Dilawan, katakan amin. Saya datang sini saya rindu dengan Tuhan, sudah gak ada yang lainnya. Itu namanya peperangan rohani supaya Anda gak kacau. Betul gak saudara? Halo, betul gak? Ada ibu-ibu yang tadi pagi-pagi sebelum ke gereja jam 11. Dia cuci baju 5 kilo gitu kan. Bajunya banyak, seminggu dicuci semua, akhirnya dijemur. Dia masak sudah siap, 10:30 dia ke gereja. Sudah di gereja. Waduh sudah cuci baju sudah. Nah di tengah-tengah di gereja puji-pujian tiba-tiba petir. Bunyi doa, aduh cucianku 5 kilo. Hujan deras, aduh gimana ini. Pas nyanyinya lagu kami bawa pujian ke dalam ruh. Gara-gara itu dia mikir nyanyinya gini. Kami bawa cucian, aduh kok bawa cucian ke rumah Tuhan ngapain. Iblis itu suka begitu ganggu Anda supaya Anda persekutuanmu dengan Tuhan hilang. Dengan macam kayak kita punya daya imajinasi dikacaukan. Saya mau beritahu, lawan. Serahkan kepada Tuhan. Aku gak tahu Tuhan. Cuci 5 kilo hujannya, hujan lah gampang terserah nanti. Yang penting aku hari ini mau tetap muji Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Betul, begitu ibu pulang ternyata yang hujan daerah gereja. Rumahnya panas-panas itu. Bila pulang, cucianku kering. Ternyata gak hujan sama sekali. Yang hujan cuma daerah gereja. Dari rumahnya gak hujan tuh. Lihat tuh Tuhan buat mujizat. Kalau Anda tetap fokus. Apa yang kamu khawatirkan tidak pernah terjadi. Tuhan menyertaimu. Halo amin saudara. Ini yang membuat Anda tak tergoyahkan oleh apapun. Anda menjadi imanmu teguh kuat. Lalu yang kedua apa tadi? Giat dalam melayani Tuhan. Yang ketiga apa? Persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Anda diberkati Tuhan. Amin. Beritahu kanan kiri tetap jangan tergoyahkan. Beritahu kanan kiri jangan tergoyahkan. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama.